Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, kembali lagi nih di episode terbaru dari podcast obsesif bersama Esko Indonesia. Di mana hari ini topik kita itu nggak kalah seru karena kita sudah kedatangan Kak Edwin Canggadi Brata dari Master of Science in Asian Studies Graduates of Rajaratnam School of International Studies. Kak Edwin, welcome to the podcast. Yes, nice to be here, Kanzia. Oke, gimana Kak di tempat Kak Edwin hujan gak nih Kak? Soalnya aku lihat hampir semuanya merata hujan. Di Singapura sekarang lagi agak mendung ya. Kayaknya sih mungkin kalau hujan pun mungkin nanti malam ya. Cool. Soalnya kalau di Jakarta hujan, banjirnya baru nanti malamnya Kak. Jadi Oh, hujannya sore, malamnya banjir. oh gitu. Oke, Kak Edwin, kita langsung mulai dari pertanyaan dulu aja nih. Jadi kan Kak, hubungan internasional itu ilmu yang sebenarnya terbilang baru nih, karena baru berkembangnya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, buat teman-teman yang nggak mendalami atau baru pengen daftar ke HI, sebenarnya cakupan studi HI itu seluas apa sih Kak Edwin? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang hubungan internasional itu pertama kali istilahnya digagas itu nggak cuman setelah Perang Dunia Kedua ya. Mungkin bisa dibilang mungkin sebagai ilmu pengetahuan as a science, bisa dibilang memang hubungan internasional berjalan setelah baru berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi kalau misalnya aku boleh menambahkan sedikit, hubungan internasional itu bukan cuma hal soal studi ya, kan Zia. Memang betul HI itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dan juga adalah sebuah aktivitas gitu ya, sebuah kegiatan, sebuah praktek, dan juga hubungan internasional adalah ya memang sebuah keadaan aja setelah negara-negara, bangsa dan konsep bangsa dan negara itu ada. Untuk luas cakupan studi HI sendiri, menurut aku tuh luas banget ya, karena kita bisa membahas dari hal-hal yang istilahnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bisa melihat hubungan internasional itu dari misalnya kalau kita buka makanan gitu ya, kita bisa lihat kan produksi dari mana gitu. Misalnya aku punya di sini satu makanan bentuknya tube, itu ditulis adalah diproduksi di Malmö atau Sweden ya, di Malmö yaitu ada di Sweden. Nah, bagaimana caranya si makanan ini bisa sampai ke aku yang posisinya di Singapura, itu bisa juga jadi topik cakupan studi hubungan internasional, yaitu perdagangan internasional gitu ya. Itu bisa juga termasuk. Mungkin secara standar kita kalau ngomongin hubungan internasional ya, hubungan antara level tertinggi, istilahnya tingkatan tertinggi pemerintahan, yaitu antar presiden gitu misalnya ya, itu juga bisa jadi cakupan studi HI, atau mungkin sesimpel di mana aku yang orang Indonesia bisa pergi belajar ke Singapura dan aku berinteraksi dengan teman-temanku yang ada di sini, itu bisa juga dikaji, bisa juga diteliti dengan studi lewat studi hubungan internasional ya. Jadi memang bisa dibilang mungkin agak sedikit bias ya ini ya. Hubungan internasional itu terjadi di setiap aspek kehidupan kita sekarang, gitu sih, Kanzia, menurut aku. Wah, berarti sebenarnya HI itu justru kadang-kadang sedekat makanan yang kita makan aja ya Kak, dari mana dia datang, dan nggak harus kayak teori yang tinggi-tinggi banget gitu kita sebagai anak awam nih misalnya melihatnya. Nah, terus Kak, sebenarnya dalam studi HI sendiri, tadi Kak Edwin sempat mention soal hubungan antar negara nih. Ada banyak banget teori dan istilah-istilah yang kita dengar keluar atau terlontar dari studi HI. Nah, kalau misalnya teori yang menjelaskan hubungan antar negara itu ada apa aja dan contohnya gimana Kak Edwin? Baik. Mungkin buat yang kadang suka baca-baca berita atau gimana, untuk kita mahasiswa hubungan internasional, ada 3 teori klasik ya. 3 teori klasik yang sering kita, istilahnya kalau kita masuk ke kuliahan, kita kuliah hubungan internasional, kelas pertama yang diambil pasti akan membahas 3 teori ini ya, di perkenalan ilmu hubungan internasional.
Ada 3, 1 realisme, kedua liberalisme, dan ketiga konstruktivisme ya. Nah, mungkin lebih tepatnya 3 ini tuh bukan teori ya. 3 ini tuh adalah sebuah paradigma, sebuah lensa kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat istilahnya kenyataan yang ada di dunia kita gitu ya. Misalnya kalau kita lihat istilahnya kalau kita bisa melihat langit, tapi kalau misalnya kita ganti kacamata jadi sunglasses gitu ya, jadi kacamata hitam, langitnya kan akan terlihat warnanya berbeda, tapi kita tetap aja melihat langit gitu loh. Nah, untuk sedikit menjelaskan apa itu 3 teori ini. Satu tadi yang aku bilang realisme itu sesuai namanya, itu berfokus terhadap sesuatu yang real ya, berhadapan dengan fakta dan kenyataan, yaitu yaitu mereka menganggap bahwa dunia kita ini itu ada di sebuah anarki, dan di mana anarki itu adalah satu istilahnya keadaan di mana tidak ada kekuasaan tertinggi yang bisa mengatur kehidupan antar negara gitu ya. Jadi semuanya itu adalah kamu musuh saya, maka saya harus menjaga diri saya sendiri gitu ya. Itu realisme, kira-kira bisa dianggap seperti itu, agak pesimis dan fokus terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat gitu ya, di kehidupan kita gitu. Kedua, liberalisme. Liberalisme itu sendiri berkembang ketika istilahnya ketika apa ya, ketika pemikir-pemikir seperti Adam Smith dan lainnya, John Locke dan ada J.J. Rousseau dan pemikir-pemikir lainnya itu berpikir bagaimana supaya kita tidak ada lagi perang gitu ya. Bagaimana tidak ada lagi pertempuran antar negara. Nah, liberalisme ini sendiri fokusnya adalah ke asas-asas ataupun nilai-nilai liberal yang ada. Jadi apa sih individual rights dan individual rights, human rights itu adalah fokus di mana jadi kita istilahnya kalau kamu dan saya sama-sama manusia yang bebas, kita bisa berinteraksi lebih baik. Jadi hubungan internasional dilihat dari perspektif seperti itu. Ketiga, terakhir ya, itu adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu sendiri adalah suatu paradigma yang berfokus kepada ide yang ada di kehidupan manusia gitu ya. Kenapa disebut ide? Karena fokusnya dari konstruktivisme ini sendiri adalah bentukan sosial ya, social construct kita sebutnya. Social construct ini adalah istilahnya dari interaksi kita antar manusia itu terbentuk sesuatu istilah ide yang istilahnya hanya berlaku pada komunitas manusia itu aja gitu kan. Misalnya contohnya ASEAN gitu ya. Kita bisa ambil contoh ASEAN atau misalnya ASEAN itu kan bukan sesuatu yang ada dari awal ya kan. Istilahnya bukan semula jadi gitu kan. ASEAN itu adalah suatu bentukan. It was constructed to be a community gitu antara 10 negara yang ada di kawasan itu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konstruktivisme gitu. I see. Jadi sebenarnya ketiga teori tadi tuh bisa dipahami seperti kayak tadi Kak Edwin bisa contohin kacamata, terus kalau kacamatanya pakai yang gelap, jadi kelihatannya gelap gitu ya Kak, lebih ke paradigma yang self teori. Betul. Ya, menarik banget nih Kak. Terus Kak, Kak Edwin sebagai anak HI nih, otomatis karena kayak, dan juga mungkin teman-teman HI lain bisa relate, kayak banyak banget nih yang menstigma kalau misalnya, oh kamu jurusan HI dari diplomat ya, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya karena tadi aku dengar kayak HI itu bahasnya banyak, sebenarnya pilihan jalur karirnya tuh apakah cuma emang diplomat doang atau bisa kemana-mana? Terus gimana cara lulusan HI itu bisa mempersiapkan diri Kak untuk mengambil jalur-jalur lain selain diplomat misalnya? Ya, ini juga salah satu apa ya?
I have had my fair share of being stereotyped like this gitu ya. Ini kayaknya sangat stereotipikal untuk anak-anak HI ya. Ya kamu HI ya, oh nanti kamu jadi diplomat ya. It's like kayak diplomat hanyalah salah satu bagian kecil dari jurusan karir yang bisa diambil oleh seorang lulusan hubungan internasional ya. Jadi apa aja pilihan jurusan, apa jalur karir lainnya? Aku dari pengalaman aku aja ya. Aku lihat teman aku yang lulusan HI itu kerja di sektor perbankan bisa, kerja di sektor ekonomi lain bisa, jadi istilahnya jadi akademia bisa gitu kan. Jadi fokusnya ke riset dan segala macamnya. Atau bahkan ada yang kayak kalau kerja di organisasi internasional atau di organisasi non pemerintah itu kayaknya udah normal ya, istilahnya nggak harus. Jadi jalurnya itu antara pemerintah atau non pemerintah kan. Dan kalau dari non pemerintah itu sendiri bisa istilahnya ke institusi internasional, NGO, atau misalnya ke korporat gitu kan. Itu banyak banget ya jurusannya. Istilahnya bisa dibilang juga lulusan HI itu bukannya istilahnya jalurnya malah nggak cuma satu. Kadang aku sendiri merasa kayak ada banyak banget jalur yang bisa aku ambil gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri kita sendiri ke jalur-jalur tersebut adalah istilahnya banyak kembali lagi ke refleksi ke diri kita masing-masing. Kita sukanya belajar apa, istilahnya kita tertarik belajar apa untuk mempelajari HI itu kan tadi seperti aku udah bilang cakupannya luas banget. Nah, kita harus istilahnya bisa menemukan niche kita sendiri ya untuk kita maunya kemana, dan mungkin nanti mungkin di program kuliah atau gimana kalian pasti kan ada penjurusan kan. Nah, penjurusan itu kalian mesti pelajari betul-betul silabus yang sudah disediakan oleh dosen, dan ya dosen itu kan pasti lebih berpengalaman dari kita. Kita gunakanlah koneksi yang sudah kita punya gitu. Banyak bertanya gitu kan. Banyak bertanya ke dosennya, dan kembali lagi ke refleksi ya. Kalau kita nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak harus suka semuanya kok gitu kan. Kita pelajari aja apa yang kita suka gitu sih. Apakah itu yang kemudian jadi alasan Kak Edwin untuk ngambil Asian Studies di Raja Ratnam, Kak? Itu gimana ceritanya tuh? Jadi kayak pilihannya, aku mau belajar S2 Asian Studies. Kayaknya aku mikirnya gini ya, karena kalau hubungan internasional itu kan kita banyak sekali istilah asumsi kan ya, dan juga banyak kita melihat itu tuh kayak pemerintah itu istilahnya perspektifnya seperti ini, maka tapi waktu itu aku berpikir kayak tapi kalau begini terus yang nggak heran hubungan internasional itu mandek ya pembelajarannya. Karena kalau kita mau bahas misalnya Asia Tenggara ya mandeknya sama Cina aja gitu kan. Tapi aku berpikir waktu itu gimana jalan apa yang bisa aku ambil supaya aku bisa mempelajari lebih jauh lagi bagaimana sebuah pemerintah, faktor eksternal dan internal sebuah pemerintah mengambil sebuah kebijakan gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi Asian Studies ini nggak cuman belajar politik ya, tapi kita juga belajar tentang masyarakatnya sebuah negara, bahkan kadang juga grup-grup, kelompok-kelompok etnis gitu kan, bahkan sampai agama, hal-hal seperti itu yang mempengaruhi suatu politik dari sebuah negara yang bisa diterjemahkan menjadi kebijakan luar negeri mereka. Nah, itu adalah waktu itu jalan pikir aku seperti itu.